Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Malam, Bu. Ibu. Baik, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua pada malam hari ini? Alhamdulillah, Baik, Bu. Baik, sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat semua. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang mana pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk hadir dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sebelumnya tahu nggak sih kita nih hari ini mau melaksanakan kegiatan apa? Sosiodrama. Bimbingan konseling. Iya, iya baik. Betul sekali, Muti dan Vita. Pada malam hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik konseling. Mohon maaf, dengan teknik sosiodrama maksudnya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita awali dengan doa. Untuk doanya akan Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan di sini teman-teman belum pada saling kenal kan ya satu sama lainnya. Iya, Bu. Baik, ya seperti itu. Ibu mau teman-teman memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga makanan kesukaan teman-teman. Satu persatu ya. Silakan. Dari Dari mana Ibu dulu? dulu. Ya. Dari Ibu dulu dong. Oh iya, baik. Oh iya, oke. Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Widya Dirahayu. Kalian bisa panggil Ibu Widya. Di sini Ibu yang akan sebagai pemimpin kelompok yang akan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan perkenalannya oleh teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Novi terlebih dahulu nih, Mbak Novi. Perkenalkan, nama saya Noviantiani. Makanan favorit saya bakso. Oke. Halo Novi. Selanjutnya. Halo, Novi. Perkenalkan, saya Vita April Irianti. Nama panggilan saya Vita. Makanan kesukaan saya soto babat. Halo Vita. Oke, Hai. selanjutnya. Halo, Vita. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Yoswir Putra, bisa dipanggil Yus atau Awok biasanya. Makanan favorit saya ialah gulai kikil. Halo Mantul. Jeffrey. Hai, Halo. Jeffrey. Baik, selanjutnya. Hai Jeffrey, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi. Nama panggilan saya biasa dipanggil Cia. Makanan favorit saya mie ayam. Hai Cia. Halo, Cia. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, biasa dipanggil Muti. Makanan kesukaan saya ramen. Terima kasih. Halo Muti. Hai Muti. Muti. Hai. Mbak Sari, suaranya kurang kurang terdengar ya, mungkin bisa diulang.
Halo, perkenalkan, nama saya Destina Rahmasari. Saya sendiri makanan kesukaan saya mie goreng. Baik, halo Sari. Halo Sari. Selanjutnya, siapa yang belum? Perkenalkan, nama saya Tika Suri. Dipanggil Atika, makanan favorit saya bakso. Halo Atika. Hai Atika. Perkenalkan, nama saya Anna Trianjani. Biasa dikenal makanan favorit Indomie goreng. Halo Ana. Halo Ana. Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Andriani. Makanan favorit saya mie goreng, sama kayak Ana. Terima Halo kasih. Dina. halo Dina. Halo Kak Dina. Hai. Oke, udah semua atau ada yang belum? Oke, sepertinya udah semua ya perkenalannya. Baik, tepuk tangan buat kita semua yang pada malam hari ini masih semangat dan bertemu dengan teman-teman baru pada kegiatan hari ini dan sehingga bisa saling mengenal ya satu sama lain. Seperti itu, baik. Sebelumnya, karena di sini tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal dan teman-teman juga sudah mengetahui, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama. Sebelumnya, apakah di sini teman-teman ada yang mengetahui apa itu sosiodrama? Saya belum begitu paham sih Bu. Bermain peran, Bu. Baik, untuk Jeffrey belum mengetahuinya ya, bagaimana Cia bisa dijelaskan? Teknik dengan bermain peran, Bu. Baik, teknik dengan bermain peran. Lalu yang lainnya? Iya Bu, jadi kayak menceritakan sebuah kasus dengan drama gitu. Kitanya main drama gitu. Oke, Drama. iya baik. Terima kasih Vita. Lalu yang lain? Ada lagi yang ingin menambahkan? Metode pembelajaran dengan cara mendramatisirkan sebuah peran, Bu. Oke, baik. Terima kasih Novi. Betul sekali yang sudah teman-teman sebutkan. Sosiodrama itu Ibu bantu luruskan. Sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tingkat konflik-konflik yang dialami dalam setiap pergaulan sosial itu pun juga berbeda-beda seperti itu. Seperti nanti drama yang akan kita mainkan pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk memainkan dramanya, Ibu ingin tahu nih sekali lagi, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan kerja kelompok? Ibu ingin tahu. Ini ada kaitannya dengan permainan drama yang akan kita mainkan pada malam hari ini. Kerja kelompok itu ya kayak mengerjakan tugas secara berkelompok gitu, dengan pembagian tugas yang adil, bersama-sama, kayak saling kerjasama gitu dalam mengerjakan tugas. Gitu bukan Bu? Baik, terima kasih Vita untuk pendapatnya. Lalu, baik jika seperti itu, Ibu bantu luruskan ya. Betul, dengan apa yang sudah tadi Vita bantu jelaskan, bahwa kerja kelompok adalah suatu metode mengajar dengan mengkondisikan di mana nantinya peserta didik itu akan berada di dalam satu grup atau suatu kelompok gitu sebagai satu kesatuan, dan nantinya di dalam kelompok itu akan diberikan tugas untuk dibahas bersama-sama dan didiskusikan bersama-sama di dalam kelompoknya bersama dengan anggota kelompok lainnya seperti itu. Jadi, bagaimana teman-teman sampai sini? Apakah sudah dapat memahami apa itu pengertian dari sosiodrama dan kerja kelompok itu sendiri? Sudah paham. Udah Bu.
Sudah mengerti saya, Bu. Baik, teman-teman. Jika sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa azas untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini ya, sebelum kita lanjut ke kegiatan utamanya. Yaitu yang pertama adalah ada azas kerahasiaan, di mana nantinya seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan ini diharapkan dapat teman-teman jaga. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah azas keterbukaan, di mana nantinya teman-teman dapat mengemukakan tentang pandangan teman-teman mengenai kegiatan pada malam hari ini. Lalu yang ketiga adalah azas kesukarelaan, di mana teman-teman di sini sudah hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok ini atas kemauan teman-teman sendiri. Teman-teman di sini hadir betul atas kemauan sendiri atau karena paksaan? Kemauan sendiri, Bu. Lihat, Bu. Sendiri, Bu. Oke, baik. Baik, jadi untuk azas kesukarelaan sudah terlaksana dengan baik ya teman-teman. Baik, jika seperti itu, kita akan mulai untuk memasuki kegiatan intinya nih ya. Jadi, teman-teman, Ibu sudah membuat skrip atau naskah drama dan sudah Ibu share di grup chat kemarin ke grup chat yang ada teman-temannya. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu oleh teman-teman kembali isi dari naskah yang sudah Ibu berikan tersebut. Nah, di dalam naskah itu ada beberapa peran dan ada beberapa peran atau tokoh yang nantinya Ibu minta kepada teman-teman untuk secara sukarela berperan menjadi tokoh di dalam naskah tersebut seperti itu. Di sini apakah ada yang ingin dengan secara sukarela menjadi pemain di dalam drama ini? Saya mau, Bu. Baik, Saya mau, Vita. Bu. Oke. Saya mau, Bu. Mau. Oke, baik. Untuk Vita sendiri memilih untuk menjadi siapa di dalam drama ini? Yang jahat, Bu. Yang antagonis Saya ya. suka yang antagonis, Bu. Jadi polisi aja, Bu. Mana ada? Oh, nggak ada ya? Oke. Berarti Vita di sini berperan sebagai Vina ya? Jadi Sorry, sebagai Rara. Rara. Iya, sebagai Rara. Iya. Jadi Vita di sini berperan sebagai Rara yang karakternya itu antagonis dan cukup judes gitu ya nanti. Oke. Lalu selanjutnya tadi Mutiara ingin berperan sebagai apa? Saya mau jadi Vina, Bu. Baik, Mutiara menjadi Vina ya. Berarti nanti di sini tokoh Vina itu karakternya adalah yang dia punya jiwa inisiatif gitu untuk menggerakkan kelompoknya. Dan Vina ini orangnya lemah lembut serta pemaaf gitu. Jadi lawannya dari si Rara. Jadi Vina ini karakternya protagonis ya Muti. Baik, lalu satu lagi nih, yang mau berperan sebagai Adelia siapa? Saya mau, Bu. Oke, Novi. Jadi Novi di sini peran Adelia itu karakternya adalah sebagai penengah nantinya, penengah konflik yang terjadi antara Rara dan Vina gitu. Jadi nanti kamu menjadi penengah di antara mereka ya. Baik, Bu. Baik, dan satu lagi nih, Ibu butuh bantuan seorang narator. Siapa kira-kira yang bersedia sebagai narator? Atika tuh, Bu. Narator jadi apa, Bu? Atika ya? Narator. Iya, Bu. Iya. Yang bacain. Betul. Yang narator itu adalah yang membawakan cerita ini gitu. Dan untuk Jeffrey mungkin bersediakah menjadi seorang dosennya di sini? Jadi ceritanya nanti itu di dalam drama ini Vita dan Rara dan Vina itu ada konflik gitu, ada ketegangan
soal kerja kelompok dan ada miskomunikasi gitu. Dan nanti di sini dosennya itu karena ada miskomunikasi tersebut, dosennya ini agak sedikit jengkel gitu kepada kelompoknya Vina dan Rara gitu. Dan nanti di sini Jeffrey jika menjadi dosen itu ya jengkel gitu kepada mahasiswanya. Kenapa sih bisa sampai salah tugasnya gitu? Bagaimana Jeffrey? Siap Bu, kan cita-cita jadi guru Bu, jadi dosen. Baik. Baik, jika seperti itu sudah lengkap nih ya susunan pemainnya. Dan nanti sisanya yang tidak yang belum kebagian sebagai pemain peran di sini bisa menjadi penonton yang memperhatikan jalannya drama ini berlangsung, dan nanti di akhir dari kegiatan ini Ibu akan minta untuk menyertakan pendapat, pandangan, serta BMB 3 ya teman-teman. Baik, Bu. Baik. Jadi bagaimana? Sudah siap teman-teman semua? Siap, Kalau Bu. siap Bu. Siap ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 1, 2, 3, action. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Kamis, jam 7 malam, kelompok 3 melakukan presentasi melalui Zoom. Lalu kelompok 3 melakukan presentasi. Vina sebagai anggota kelompok 4 yang minggu depan akan presentasi, ingin membuat grup kelompok di WhatsApp untuk pembagian tugas. Duh, minggu depan udah presentasi nih. Belum ada yang buat grup lagi. Apa aku speak up duluan aja ya? Tapi aku nggak begitu akrab sama Rara sama Adel. Tapi nggak apa-apa deh demi tugas. Lalu Vina pun membuat grup kelompok 4 di grup WhatsApp dan memulai obrolan. Hai guys. Minggu depan kita presentasi nih. Grup apa nih? Hai, Vin. Oh iya, aku lupa, Vin. BTW, kita bertiga doang ya kelompoknya sama Rara. Iya deh, kita Ada grup bertiga aja nih kelompoknya. Hai Vina, hai Adel. Maaf, baru balas grup. Jadi gimana? Bisa minta waktu kalian sebentar gak buat video call grup? Biar enak juga nih kita omongin pembagian tugas presentasinya. Ayo, Vin, boleh banget. Ya udah, ayo sekarang aja. Kita materinya tentang apa ya? Tadi sih aku cek RPS, kalau kita ke bagian materi tentang kode etik bimbingan konseling Del. Soalnya kan tadi kelompok 3 materinya itu tentang asas tuh. Nah, berarti kalau dilihat dari RPS, itu berarti kita bagian kode etik. Oh, oke Vin. Gue bagian ngapain nih? Gini aja, kalau gue sama Vina buat makalah. Nah, lo, Ra, yang buat PPT. Gimana, lo keberatan gak, Ra? Kira-kira. Ra? Ya gue siap aja sih. Ngapain aja, nggak apa-apa gue kayak bikin PPT, nggak apa-apa siap. Ya udah Del, berarti nanti kita cari materi berdua ya. Nanti kamu bisa cari A sampai yang C, nanti aku materi yang D sama F ya Del.
Oke, siapin. Yaudah ya, berarti gue nunggu kalian jadi makalahnya dulu ya, baru nanti gue bikin. Oke? Iya, gue tunggu ya. Jangan lama-lama lu bikin makalahnya, ntar kita keburu ini lagi, Ra. Keburu presentasi, oke? Del, kalau bisa kita nyicil dari sekarang aja biar maksimal, nanti lusa udah selesai. Terus nanti si Rara biar bisa cepet buat PPT-nya. Ya udah, nanti kabar-kabarin aja di grup ya kalau udah jadi PPT-nya. Oke. Ya udah dulu ya guys, semangat. Oke, semangat. Dah. Dah. Seminggu kemudian, mata kuliah bimbingan konseling pun akan dimulai. Dan Vina sebagai perwakilan kelompok 4 meng-share makalah dan PPT ke grup, begitupun link Zoom untuk berdiskusi. Tidak lama kemudian, semua siswa sudah masuk ke Zoom, begitupun Bapak Ali sebagai dosen. Terlihat di layar Zoom, Bapak Ali sebagai dosen terlihat sedang mengecek makalah dari kelompok 4 dengan muka yang tidak mengenakan. Dan ternyata benar, materi yang kelompok 4 buat itu salah dan tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ali pernah share waktu Zoom pertama, kedua, dan Bapak Ali pun berkata dengan nada yang kurang mengenakan. Halo, kelompok 4 mana ya anggotanya? Saya, Pak. Pak. Mana Ya, lagi Pak. anggotanya? Saya, Pak. Ini saya mau nanya, Iya, kalian Pak. ini bagaimana ya? Kenapa, Kenapa materi yang saya buat ini salah dan tidak sesuai dengan materi yang saya kasih ke masing-masing kelompok? Kalian ini tidak pernah mengikuti pelajaran saya apa? Mohon maaf sekali ya Pak, soalnya saya materinya itu patokan dari RPS yang Bapak kasih, Pak. Apa-apa yang dari RPS yang kamu lihat? Ketahuan sekali. Kamu tidak menyimak apa yang saya bicarakan. Saya kan sudah berikan ke koordinator kelas untuk masing-masing kelompok, kan? Iya, Pak. Saya minta maaf atas kesalahan dan tidak ketelitian saya, ya, Pak. Oke, pokoknya karena materi yang dari kelompok 4 buat itu salah dan saya tidak mau untuk terulang kalinya lagi. Dan saya mau untuk kelompok 4 buat materi yang benar dan saya kasih kalian kesempatan deh untuk kelompok 4 presentasi untuk minggu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Dan sebagai gantinya, saya mau kalian semua yang ada di kelas ini mengerjakan latihan di halaman 20 dan dikumpulkan juga di minggu depan. Oke? Baik, ya, Pak. Oke, terima kasih. Dan pada akhirnya Zoom pun sudah berakhir. Rara yang lantaran emosi kepada Vina karena menganggap Vina adalah penyebab awal masalah itu, dan Rara pun memutuskan untuk menegur Vina di grup chat WhatsApp. Si Vina. Woi, Vina, mana lu? Gara-gara lu nih kita jadi salah kayak gini. Malu-maluin kelompok, tahu nggak sih lu? Ih, Rara ngomongnya apa sih? Astagfirullah, Ra. Kok kamu nyalain aku aja sih? Aku tahu kok emang aku penyebab awal masalah ini. Cuma tuh sebelum kamu nyudutin aku, kamu introspeksi diri dulu dong, Ra. Yang harusnya introspeksi diri tuh lu kali. Lu yang sok tahu.
Aduh, kenapa jadi pada marah-marah ini sih, pada berantem. Ra, udah cukup, Ra. Ini tuh bukan waktunya buat kita salah-salahan. Ra, sekarang gini ya, kalau kamu emang anggota kelompok yang bertanggung jawab, harusnya kamu tuh juga bantu ngecek ulang waktu aku nyampein materi di video call minggu kemarin. Kamu jangan asal terima mentah aja, Ra. Enak aja lu nyalain gue. Kan emang dasar lunya aja yang so tahu dan so mimpin lagi. Males banget. Ya Allah, cukup ya, Ra. Aku sakit hati banget sama perkataan kamu. Niat aku kan baik, mau speak up duluan tentang tugas kelompok kita, bukan mau jadi sok pemimpin. Coba kamu, Ra. Emang kamu apa-apa mau speak up duluan? Gak mau kan? Kamu tuh cuma mau terima jadi aja, dan kamu cuma mau berlindung di balik anggota kelompok yang lain. Harusnya kamu introspeksi diri dulu. Weh? Betul itu, Ra. Aku di sini bukan mau bela Vina, cuma bener apa yang dibilang Vina. Aku di sini juga salah karena emang gak bantu ngecek lagi materinya. Jadi cukup ya, Ra, buat nyudutin si Vina. Kata-kata kamu menurut aku udah berlebihan. Lo Del, emang lo nggak ngerasa dirugiin apa? Kita kayak gini sama aja kayak kerja 2 kali, tahu gak sih? Capek-capekin aja. Iya, ngerti, Ra. Cuma kan manusia nggak selalu benar, pasti ada salahnya. Niat si Vina juga awalnya baik kan, dia mau ngebantu kita. Walaupun Vina masih sangat sedih dan sakit hati atas perkataan si Rara, tetapi Vina mencoba menerima dan tidak mau memperpanjang masalah yang ada. Dan Vina pun mengalah untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ya udah deh, aku minta maaf aja deh biar nggak perpanjang masalah. Ya udah Del, Ra, aku minta maaf banget karena aku penyebab awalnya sampai kita dimarahin gini sama dosen. Dan sekedar informasi aja ya, waktu pertemuan kedua, emang aku tuh nggak begitu nyimak dan fokus mata kuliahnya Pak Ali, karena kan aku sambil kerja. Jadinya aku miskomunikasi sama tema yang udah Pak Ali share dengan RPS yang ada, karena aku ngiranya kayak dosen-dosen lain gitu yang berpatokan sama RPS. Ya, iya, Vin. Gue ngerti kok. Maafin gue juga ya. Waktu itu gue nggak ngecek ulang lagi materi. Makasih juga ya tadi udah bantuin kita buat speak up di dosen kita kali. Thank you ya, Vin. Oh, jadi waktu yang pertemuan kedua itu posisinya lo lagi kerja? Makanya bisa miskom gitu? Ya udah deh. Gue minta maaf ya. Gue minta maafin sama lu udah marah-marah. Sorry, gue kebawa emosi. Sorry ya, Vin. Iya, gak apa-apa, Ra. Aku maafin. Tapi lain kali, tolong ya jaga lisan kamu. Karena kan kamu gak tahu kenapa sebab orang tuh bisa ngalamin miskom. Nah, gitu dong, saling maafan. Kan jadi enak buat kerja sama ke depannya. Iya, Vin. Del. Ini jadi pembelajaran banget buat gue agar bisa lebih ikut bertanggung jawab sama kelompok.
Ya udah yuk kita cari ulang ya materinya yang benar sesuai dengan yang Pak Ali share waktu itu untuk pembagiannya. Sama aja ya, gue sama Vina buat makalah dan Rara buat paket. Oke? Oke deh. Oke, Del. Thank you. Setelah Rara dan Vina cekcok, akhirnya mereka pun saling maaf-maafan dan mengakui kesalahannya. Dan mereka kembali mengerjakan tugas kelompok sesuai pembagian tugasnya masing-masing. Yeay, bagus banget actingnya. Yeay. Wah, keren banget kalian main dramanya. Bagus, 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 bagus. Oke. Sekarang masing-masing pemeran sudah kembali menjadi dirinya masing-masing ya. Vita sudah tidak lagi menjadi Vina. Muti sudah tidak lagi menjadi Vita sudah tidak lagi menjadi Rara, Muti sudah tidak lagi menjadi Vina, Novi sudah tidak lagi menjadi Adele, dan Jeffrey sudah tidak lagi menjadi Pak Ali dosen ya yang galak. Semua sudah kembali menjadi diri masing-masing. Oke, dramanya tadi bagus banget dan sangat-sangat mendalami masing-masing dari karakter yang ada di naskah tersebut. Berikutnya Ibu ingin melakukan refleksi gitu terhadap masing-masing peran masing-masing teman-teman yang sudah tadi memainkan peran. Bagaimana sih perasaannya menjadi seorang Vina, menjadi seorang Rara, menjadi seorang Adele, gitu, menjadi seorang bapak dosen itu gimana sih? Coba mungkin boleh diceritakan bagaimana perasaannya saat memerankan tokoh tersebut satu persatu. Siapa? Siapa dulu, Bu? Boleh, siapa? Vita dulu boleh. Waktu saya menjadi Rara, saya ya membuat situasi diri saya bahwa saya ada di posisi itu, terus saya terus ngerasa kalau tapi sebenarnya sih pada saat marah-marah itu juga memang harusnya si Rara ini bukan cuma kesal sama Vina, tapi harusnya memang kesal sama diri sendiri juga. Ih, kenapa sih gue kok juga nggak bantu ngecek gitu. Jadi bener-bener kayak kesal, jadi emosi gitu. Oke, terima kasih Vita. Lalu berikutnya siapa yang mau memberikan ini? Saya, coba, Bu. Ya udah, Jeffrey dulu. Muti dulu deh, wanita dulu. Oke, makasih ya. Kalau saya sih mendalami banget, Bu. Soalnya kan maksudnya merasakan kalau gimana posisi jadi Vina, gimana kan itu tugasnya kan kelompok. Terus maksudnya disudutin banget gitu si Vina-nya tanpa mikir diri sendiri dulu. Jadi sakit hati sama omongannya. Jadi kayak mendalami juga gitu, Bu, kayak ngerasain jadi Vina tuh kayak gimana kalau dikata-katain gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Muti. Lalu selanjutnya siapa, Jeffrey? Dalam posisi itu mungkin harus seorang dosen juga harus konsisten, harus mengatakan yang mana yang salah sih. Mungkin dari itu yang pasti deg-degan. Dikaji itu. Oke, baik. Makasih Jeffrey. Oke, selanjutnya. Kalau dari saya ya Ibu sebagai pemeran Adele, kalau dilihat dari ceritanya kan Adele sebagai penengah ya Bu, kan antara sama Vina. Jadi saya senang memerankannya karena peran Adele di sini dia bijaksana dan dipercaya sama teman-temannya juga bisa antara Rara sama Adele tuh bisa lebih akur lagi gitu, nggak cekcok-cekcok lagi gitu Bu. Itu sih. Kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Jeffrey. Lalu selanjutnya siapa, Muti? Terima kasih. Oke,
Oke, baik. Jadi dari masing-masing peran Tidak yang menimbulkan Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan refleksi seperti itu mengenai perasaannya memerankan masing-masing tokoh di dalam skenario ini. Oke, selanjutnya Ibu ingin beralih nih kepada penonton, teman-teman sekalian yang tadi menyaksikan dramanya dari awal sampai akhir. Ibu ingin teman-teman bergantian gitu ya, penonton memberikan pendapat mengenai ataupun pandangan serta pandangan mengenai solusi atau jalan keluar yang ditempuh di dalam skenario ini apakah sudah benar, apakah menurut teman-teman harusnya seperti ini gitu. Boleh ya teman-teman penonton ya. Oke, mungkin dari Ibu ingin meminta pendapat terlebih dahulu nih yang pertama mengenai sosiodrama yang sudah berjalan. Mungkin Sari bisa memberikan pendapatnya mengenai sosiodrama kali ini, kegiatan sosiodrama kali ini. Iya Bu, bisa Bu. Kan? Tadi pemerannya kan ceritanya tuh si Rara yang kayak antagonis gitu ya. Terus si Vina yang apa namanya inisiatif membuat kelompok. Walaupun dia ngerasa nggak terlalu dekat lah, ya kan namanya tadi marah si Ratanya itu juga sama si Adel nggak ngecek lagi juga materinya tuh kenapa salah, terus kan dadakan mungkin pas udah presentasinya mau presentasi tapi malah salah gitu, jadi kan kena omelan dosen semua. Jadi kalau menurut saya sih harusnya sikapnya si Ara jangan kayak gitu ke si Vina, karena kan si Vina udah bagus, dia ngasih inisiatif membuat kelompok duluan. Ya benar juga sih tadi kata Bunda Vita kalau mungkin dia kesel juga sama dirinya sendiri, kenapa nggak ngecek gitu. Jadi intinya mah ya saling kerja sama aja lah gitu kan, tujuan kerja kelompok kan saling sama-sama dapat nilainya bareng-bareng gitu aja sih Bu. Oke, baik, bagus sekali Sari untuk pendapat dan pandangannya mengenai sosiodrama ini. Jadi kerja kelompok itu bukan hanya namanya aja kerja kelompok ya, tapi memang di dalam kegiatan kerja kelompok itu sendiri benar-benar sama-sama gitu bareng-bareng menyelesaikan tugas, dan kalaupun misalnya ada kesalahan gitu diselesaikannya juga bareng-bareng dan tidak saling menyalahkan. Oke, bagus sekali Sari. Lalu berikutnya nih, Ibu ingin beralih kepada teman-teman penonton yang lain untuk memberikan pandangan mengenai karakter dan sifat di dalam teknik sosiodrama ini. Mungkin Ana bisa memberikan pendapatnya mengenai karakter dan sifat tokohnya. Bisa Bu. Vina memiliki karakter jiwa inisiatif dan pemaaf. Nah, Sarah tuh sedikit egois, tidak terus dan mudah tersulut emosinya Rara. Nah, Adel memiliki jiwa penolong, di mana dia menjadi penengah antara Vina dan Rara, sedangkan dosennya tuh tegas dan tidak menerima ini. Oke. Udah. Ya, ada lagi Ana? Udah Bu, cukup segitu aja. Oke, baik. Terima kasih Ana atas pandangan yang sudah diberikan ya mengenai sifat-sifat dan karakter dari pemain-pemain dan tokoh yang ada di dalam drama ini. Berikutnya nih, Ibu ingin beralih juga
Ibu ingin beralih juga ke penonton yang lain untuk memberikan pendapatnya mengenai solusi atau jalan keluar nih yang sudah disajikan di dalam drama ini. Apakah sudah tepat atau menurut teman-teman itu harusnya seperti apa? Mungkin dari Dina bisa memberikan pendapatnya. Ya, Ibu, boleh. Jadi kalau untuk pendapat saya sendiri nih ya, untuk mengatasi konflik tersebut, yang pertama sih kita harus menghindari yang namanya menyudutkan satu belah pihak aja ya. Dari yang tadi sosial drama yang udah diperanin sama Muti, sama Kavita, sama Novi. Dan yang kedua, kalau buat menjadi moderator yang bijaksana sih, di sini udah ada si Novi ya. Terus kayak, ini kan kita tugas kelompok bareng-bareng. Alangkah baiknya, maksudnya ya kita saling kerja sama bareng, saling koreksi. Kalau misalkan emang yang satu udah bisa ngerjain, udah bisa nyelesain, lebih baik lagi kan satu lagi buat meriksa gitu, apa ada kekurangan dalam tugas itu atau enggak gitu. Sama yang ya tadi sih lebih dievaluasi lagi aja. Terus lebih teliti, jangan sama terlalu tergesa-gesa sih. Pokoknya lebih ditingkatin lagi buat kelitihan sama melatih fokus sama konsentrasinya. Sama alangkah lebih baiknya ya ketika ada masalah kayak gitu kan kita nggak perlu yang namanya terlalu emosi atau apa. Kan masih bisa diomongin baik-baik juga. Gitu. Dan jangan nyalain cuman, ya ini kesalahan bersama kan tugas kelompok bareng. Ya yang bikin salah kan karena emang kita nggak ada yang saling ngingetin buat sama-sama teliti gitu buat ngerjain tugas itu. Itu aja sih, Bu. Kasih. Oke, baik. Terima kasih Dina untuk pendapatnya yang sudah disampaikan. Lalu berikutnya yang terakhir, Ibu ingin salah satu penonton untuk memberikan BMB 3 terhadap dari teknik sosiodrama yang sudah dimainkan pada malam hari ini. Siapa yang bersedia untuk memberikan BMB 3-nya? Mungkin Cynthia? Iya. Oke, silakan. Jadi BMB 3 dari sosiodrama tersebut, yang pertama kan ada berpikir. Jadi sebelum membuat materi presentasi, kita harus berpikir terlebih dahulu, apakah materi tersebut sudah sesuai atau belum dengan yang diberikan oleh dosen. Terus yang kedua, merasa dengan kejadian tersebut, kelompok merasa bersalah kepada dosen dan teman-teman sekelas. Terus bersikap lebih teliti dalam membaca materi yang sudah diberikan oleh dosen. Terus kelompok bertindak meminta maaf kepada dosen dan teman-teman atas kesalahannya. Terus bertanggung jawab dengan kejadian tersebut. Kelompok harus bertanggung jawab dengan membuat revisi materi untuk presentasi berikutnya. Oke. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih banyak Cynthia atas BMB 3 yang sudah diberikan. Oke, jadi teman-teman, kegiatan pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Dan dapat ditarik sebuah kesimpulan ya bahwa di dalam suatu kerja kelompok itu benar-benar dibutuhkan kerjasama dari masing-masing anggota kelompok gitu. Tidak hanya berat sebelah saja, namun harus seimbang gitu dan tidak diperkenankan gitu ya untuk saling menyalahkan ketika ada yang salah gitu karena memang tanggung jawab yang ada di dalam kerja kelompok itu ya masing-masing adalah tanggung jawab setiap anggota kelompoknya juga seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kegiatan pada malam hari ini bisa memberikan sedikit gambaran gitu kepada teman-teman bagaimana kerja kelompok yang baik, lalu bagaimana teknik sosiodrama itu dimainkan gitu. Gimana teman-teman sampai sini sudah cukup memahami? Paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu.
Baik, alhamdulillah semuanya sudah cukup paham ya dengan teknik sosiodrama ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan teman-teman masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman untuk kesediaannya nih sudah hadir pada malam hari ini, sudah memainkan peran dengan sangat baik untuk teknik sosiodrama ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya semangatnya tetap masih sama dan kalian tetap selalu sehat-sehat ya, jaga kesehatan ya. Amin. 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 Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Materi hari ini. Selamat malam.